Insya Allah kita golongan keberapa akhwat? Insya Allah. Ibu rindu dengan Ramadan? Ibu cinta dengan Ramadan? Saya tanya dulu, apa kira-kira yang paling ibu rindui kali dari sosok Ramadan ini dalam kehidupan ibu? Jawabnya nggak usah banyak-banyak, jangan diborong. Saya mau satu aja. Inilah gunanya kita berhalakoh ini, biar ada ruh istijabah. Karena Ramadan itu cuma sekali setahun, harus dipanaskan biar semangat. Kita mulai dari Bunda Ima dulu. Bunda Ima, apa yang paling ibu rindui? Satu aja yang banyak-banyak dari sosok Ramadan itu dalam kehidupan ibu. Apanya? Berlipat gandanya pahala. Rindu kita dengan ini, Bu. Makanya ibadah ibu banyak Ramadan. Ngapa gitu? Banyak pahala. Masih ibadah tujar juga kita. Tapi tidak apa-apa. Memang kayak gitu. Karena banyak pahala, berlipat ganda. Ibu di sebelahnya, Bu. Kebersamaan dengan keluarga. Rindu ibu berkumpul dengan keluarga, anak, suami, orang tua. Jarang-jarang bisa kumpul keluarga. Ramadan lah yang mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Bunda sebelahnya, Bunda. Rindu dengan iktikaf luar biasa 10 terakhir. Ramai masjid, indahnya tinggal di Baitullah ini. Rumah Allah tuh enak sekali. Lupa dengan masalah, nyaman, aman, damai, tentram. Ingat akhirat, lupa dengan dunia. Bunda di sebelahnya, Bunda. Suasana sahurnya, Bunda. Kalau salat malam, kalau tak Ramadan, entahlah, Bunda. Pakai alarm pun awak jam 3. Apa? 5 kali pun alarm bunyi. Males, kata orang-orang. Matiin dulu, sebentar lagi lah. Gitu kan? Saya gitu juga. Sama kita. Tapi kalau Ramadan, akhwat, ya Allah, rasanya tuh dibangunkan malaikat aja tuh. Semalam apapun kita tidur, ya, tilawah Quran, wajus malam, tidur jam setengah 12, jam 3 tuh secara otomatis tuh dibangunkan oleh Allah. Ini nikmat, jangan sepele. Lanjut, Bunda. Semangat, kok bisa ya di Ramadan baca Quran khatam? Kok bisa ya di Ramadan sholat duhanya 12 rakaat, 8 rakaat? Kok bisa ya kalau Ramadan itu banyak sedekah? Kok bisa ya Ramadan itu banyak sholat malam? Semuanya kok. Itulah indahnya Ramadan. Ada lagi yang lain? Bopi apanya, Bopi? Lailatul Qadar. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul kunci itu, Bu. Malam, bukan siang. Siang nggak apa-apa lah, 10 terakhir ibu banyak tidur. Malam bangun. Saya kayak gitu. Nggak kuat kita, Bu. Kalau siang nggak tidur, malam nggak tidur, sakit kepala. Tapi harus pandai-pandai ini. Malam, biasanya ibu baca Qur'annya 2 juz siang, tukar jadi malam. Itu aja dia. Banyak lagi, Bunda. Ibu kalau kita resapi sama-sama, saya pribadilah. Saya yang paling rindu dengan sosok Ramadan itu adalah berkumpul dengan keluarga. Syahrul Ramadan, syahrul usrah lakum. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan keluarga bagi kalian. Suami cepat pulang kerja, anak libur, cepat pulang sekolah. Kita pun Masya Allah, kalau manggil makan susahnya luar biasa. Bunda, makan nak. Makanlah dulu mama. Makan lagi nak, perut masing-masing. Apa yang ada tuh makanlah nak. Kalau Ramadan ibu tak pakai panggil-panggil, Bunda. 5 menit bapaknya sibuk dengan gadgetnya, anaknya sibuk dengan gamenya. Sebelum 10 menit berbuka tuh udah berhalakoh sama-sama. Benar? Itu nikmat tuh, udah imam berhalakoh sama-sama. Semua anak orang suami kita bertanya kepada kita, "Mama, masak apa hari ini, Ma?" Wah, rasanya disanjung-sanjung kita nih. "Masak apa hari ini, Mama?" Ini enak deh, Ma. Semua kita disanjung oleh suami dan anak-anak kita. Ambil ini.
Waktu yang paling pas untuk menciptakan kembali rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Biasa disibukkan dengan urusan masing-masing. Saya yang paling menikmati itu 10 menit sebelum berbuka itu udah berhalakoh. Abang melihat adiknya, adik melayani abangnya, ayah dan ibunya melihat anaknya. Ya Allah nak, udah besar kalian ini nak. Berkumpul semua dengan kita, duduk bareng-bareng melayani adiknya. Abang mau apa bang? Mau tahu abang? Mau deh, ambilkan abang deh. Ya Allah indahnya. Abangnya juga gitu. Adik mau apa? Mau sirup mau teh adik? Adik sirup lah bang, ambil ya. Luar biasa itu udah. Jangan disepelekan nikmat-nikmat seperti ini. Jarang kita ketemui. Walaupun repotnya luar biasa, tapi ada kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa aja yang dimasak, semua anak suami kita bilang enak, walaupun tak enak. Iya kan bu? Kenikmatan itu udah. Buka aja kita nih. Masak apa ibu? Masak lotek lah. Buat lotek sendiri bunda. Ketika berbuka anak kita makan, masya Allah lahapnya habis sepiring. Kita tanya sama anak kita, enak nak? Enak banget ini loteknya, ini asli nih. Kalah yang dijual-jual dulu. Padanya karena lita aja. Lapar dia, lita. Jadi dia senang masakan kita. Apa aja bu bagi dua, tinggal sedikit lagi. Apalagi kami yang banyak anak ini bunda. Bakwan pun tak cukup goreng seberapa bunda. Salah lauk beli tak berapa habis juga tuh bunda. Ya. Bagi dua lagi, bagi dua. Ini kenikmatan. Saya sering sekali diingatkan abinya tuh, karena mak-mak nikah suka marah. Ada aja salah anak tuh kita buat. Baru aja mau buka udah tumpah lah sirupnya udah. Ya anak banyak loh. Macam-macam lah, udah sirup katanya nggak mau sirup, maunya yang merah. Udah orang kita buat merah pula kata dia. Iya boleh, dah saya menikmati sekali. Ketika mau marah tuh abinya bilang, Mi, jangan marah-marah. 2 tahun ya, 3 tahun yang Umi disibukkan dengan ini, habis tuh Umi tak akan ketemu masa-masa ini lagi. Anak kita udah besar, udah gak condong lagi dengan kita. Sekolah di mana-mana, pulang pas libur aja udah. Tak punya kita kebersamaan yang seperti ini. Tapi banyak orang yang tidak mengambil momen ini. Jangankan kita, anak-anak kita aja lah. Udah usia 40 tahun pun kalau pulang kampung tuh pasti kalau Ramadan itu dekat-dekat sama emak itu. Mama lah yang beli cabai, mama beli cabai, betul rasanya. Betul kan? Itu kenikmatan tuh udah. Padahal diajarkan dari emak kita berapa cabainya, berapa bawangnya, berapa tomatnya, tapi tetap rasanya tak sama. Itu ya, mungkin ibu yang sudah tua pasti ibu merasakan hal ini, pasti anak-anak ibu seperti itu. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau kalian tahu apa yang kalian dapatkan ketika Ramadan itu, pasti kalian tidak akan mau kehilangan Ramadan di dalam kehidupan kalian. Kenapa ibu? Ramadanlah yang mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Berkumpul dengan silaturahim kita, adik kakak kita, paling sekali setahun itu yang penuh. Berkumpul dengan anak-anak dan suami kita. Tapi ketika Ramadan habis, kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan Ramadan, kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah beribadahnya kepada Allah. Baca Quran bisa khatam, sholat sunnahnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ketika Ramadan pergi dalam kehidupan kita, susah kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama suasana Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah, kalau ada 10 hari lagi, suasana itu akan datang kembali ke dalam kehidupan kita. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Semoga kita bisa menikmati Olimpiade takwa kita
maka ada namanya tarhib. Terambil dari kata marhab itulah. Selamat datang, atau apa yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Semoga dengan salah satu akhwat semuanya datang ke majelis musas ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang antusias untuk menunggu datangnya Ramadan di dalam kehidupan kita. Karena kita tadi sepakat kita menjadi golongan ketiga, sudah lama tamu itu pergi dan sekarang akan datang kembali. Tamu istimewa, tamu yang kita nanti-nanti kedatangannya. Pastikan kita sudah mempersiapkan diri kita. Sudah banyak persiapan Ramadan Antuna semuanya? Insyaallah. Beli minyak 1 kardus itu aja, itu marhab tuh dengan sepele. Alhamdulillah beli minyak 1 kardus selama Ramadan. Kayak gitu kan? Beli gula lah 5 kilo, nanti gula mahal. Ramadan, sikit-sikit Ramadan, sikit-sikit Ramadan. Itulah Asia wujudnya. Kita akan bahas tarhib secukupnya waktu, nanti dilanjutkan dengan fikihnya. Kita panaskan dulu supaya kita ibadah itu semangat. Pasti karena kita mengerti keutamaan dari ibadah tersebut. Sebutkan kepada kita keutamaan dari bulan suci Ramadan supaya ibu menyeru. Ternyata banyak yang tidak mengerti dengan keutamaan Ramadan. Bertahun-tahun kita puasa, nggak ngerti keutamaannya. Itu membuat kita tak semangat menyambut kedatangan Ramadan. Oke, akhwat sebelah kanan Umi. Sebelah ini siapa nih? Sebutkan sama Umi keutamaan Ramadan yang kita ketahui. Satu orang satu aja, jangan banyak-banyak. Kita mau dapat ruhnya. Keutamaan Ramadan, akhwat. Segala dosa-dosa kita tuh diampuni sama. Masya Allah, yang pertama Syahrul Maghfirah. Bulan suci Ramadan itu ada bulan pengampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, keikhlasan serta totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Yakin ini, insya Allah dengan kita puasa Ramadan, dosa kita diampunkan oleh Allah. Kasih di belakang bukunya sama Muslim. Insya Allah doa. Masya Allah, istijabah doa. Salah satunya doa orang yang berpuasa itu tidak ada hijab, insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta sering-sering tawasul, minta doa kepada sahabat-sahabat kita yang rajin berpuasa, karena doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa keutamaan Ramadan ya? Dilipatkannya pahala. Masya Allah, dilipat gandakannya pahala, ampunan dapat, pahala ditambah, doa dikabulkan. Gimana nggak antusias? Pahala yang dilipat gandakan itu, saya revisi ini, hati-hati ibu semua yang dicinta Allah. Ibadah wajib yang kita lakukan akan dilipat gandakan dari 10 sampai menjadi 700 kali lipat. Ibadah apa bu? Wajib. Ibadah sunnah yang kita lakukan akan dinilai seperti ibadah wajib di hari biasa. Jadi mana besar pahala ibadah wajib dibandingkan ibadah sunnah? Ibadah wajib ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita di Ramadan itu akhwat selalu mengejar ibadah-ibadah sunnah, makrem, tapi lalai dengan ibadah wajib. Ini jangan sampai terjadi lagi tahun ini. Contoh, yang ini rajin kali dia sholat duha 8 rakaat, bagus kok. Habis itu dia baca Quran 1 juz, bagus. Sholat duhanya, zikirnya 1000, bagus ya. Habis itu ngantuk, lihat dulu. Ibu tahu lah maksud saya. Tidur dia
Capeknya ya Allah, udah sholat 8 rakaat, zikir 1000, baca Quran 1 juz, tidur. Bangun sholat zuhur jam 2. Bagus apa enggak? Enggak bagus. Tetap saya katakan enggak bagus. Wajibnya lalai gara-gara Yang bahayanya orang-orang yang punya nafsul lawamah, dia santai aja tuh. Tak apa-apa dong, tadi ke sholat 8 rakaat. Udah zikir 1000, sudah baca Quran 1 juz, telat tak apa-apa dong. Ini orang-orang yang punya lemah jiwanya nih. Asar, saya ingatkan ibu nih. Ibu-ibu tuh kalau dah asar tuh sering sekali sholatnya lalai. Dengan alasan masak Zah. Termasuk saya nih, harus kita hantam diri kita nih. Kalau orang masaknya jam 3 pasti asarnya kena. Benar Bu? Kalau enggak habis asar sekalian. Ya Allah Ustazah, kalau habis sekalian tuh terkejar-kejar kita Ustazah. Ya udahlah, potong-potong aja lah jam 2 aja dulu. Potong. Nah gitu ya udah. Habis itu baru masak. Tapi alasan kita itulah syaitan tuh udah. Udah mau dekat azan baru dia bangun dari tidur. Masak dia tuh udah. Nanti sholat asar akhirnya jam 5. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat itu adalah ibadah wajib. Berarti apa? Minimal tunggu waktu masuk sholat. Perfect lah di dalam ibadah wajib. Oke, gitu ya Bu. Apa lagi Bu Linda? Oke, maghfirah tadi, belum pengampunan. Mengampunkan dosa yang lalu. Apa lagi? Setan dibelenggu. Oke Bu, apa maksud hadis nih Bu? Iza ja'a Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa saqatatis syaitan. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Apa maksudnya pintu surga itu dibuka lebar-lebar? Amalnya dilipat gandakan, dosa akan diampunkan. Berarti surga itu dekat dengan kita. Sudah dibuka lebar-lebar Bu, enggak juga dia masuk. Udah. Bukan Allah yang memasukkan, kita sendiri udah dilebarkan oleh Allah. Biasanya segini ya, sekarang udah segini, melangkah bunda Allah. Yang keduanya akhwat, tertutup pintu neraka. Maksudnya di sini akhwat, secara otomatis ketika Ramadan itu datang, maksiat kita pasti menurun. Karena ada keutamaan puasa namanya asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai bagi kalian. Tameng kalau bahasa Indonesianya, apa lagi? Pagar, apa lagi Bu? Melindungi, itu namanya junnah. Sehingga pintu neraka itu jauh dari kita, jangan dibuka. Junnah tuh perisai Bu. Paham masa saya Bu? Kayak gini lah. Ada kita sakit hati dengan orang, mau marah, kok gitu kali lah ibu tuh, mulutnya nggak bisa dijaganya. Tapi karena Ramadan tak jadi kita marah. Ada ibu kayak gitu Bu. Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah. Punya tetangga macam gini sabar. Ini karena Ramadan aja nih. Kok tak Ramadan lagi tengok lagi nih semua. Itu namanya tameng Bu. Bagus kayak gini. Suami aja lah. Saya juga begitu dengan abinya. Jangan cari pasal di ini Ramadan. Jaga diri kita baik-baik. Gak usah cari pasal. Rem. Marah sama anak Ramadan berkurang. Betul nggak Bu? Betul nggak saya digitukan anak saya senang kalau Ramadan minta marah-marah? Karena junnah tadi. Secara otomatis neraka jauh, jangan dibuka. Wasaqa'atis syaitan. Syaitan itu dibelenggu. Yang membelenggu syaitan itu kita sendiri Bu. Saya tanya ibu, ada nggak setan di Ramadan? Kalau enggak ada, rajin semuanya ini. Setannya tidak kakak pula yang datang. Biasanya C, sekarang udah A dia bunda. Makanya ya Allah beratnya untuk beribadah Ramadan. Jadi yang mengikat setan itu dengan ibu banyak amal-amal ibadah.
insya Allah setan itu akan terbelenggu dengan ibadah yang ibu lakukan. Itulah beberapa keutamaan Ramadan. Banyak lagi kan Bunda. Terdapat satu pintu yang dibuka hanya untuk orang berpuasa nanti ketika dan akhir. Kalau orang puasa dah masuk, semua pintu itu tertutup, namanya apa? Rayyan. Pintu Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa. Itu tadi keutamaannya. Gimana kita nggak antusias gitu, untuk menyambut datangnya bulan suci. Baik, kita bahas cukupnya waktu. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum Ramadan ini datang? Karena kita tadi orang yang sangat antusias dan rindu dengan kajian Ramadan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini berulang-ulang disampaikan ya Bu. Selesaikan hutang kita dengan hablum minallah. Berarti hutang apa ini? Hutang puasa atau zakat-zakat yang sudah hampir sampai nisabnya itu. Hutang puasa. Masih ada yang punya hutang? Bu, masih ada yang punya hutang? Rahasia. Oh, rahasia ustazah, hanya kita yang tahu. Rasulullah SAW bersabda, kullu amalan bani Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak bani Adam itu untuk dia kecuali puasa. Ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasan kepada mereka. Saking rahasianya. Hanya orang-orang yang jujur akhwat yang mampu mengganti puasanya. Tanya diri kita masing-masing. Tak usah lagi nanya orang. Diri kita masing-masing, karena jujur terhadap diri sendiri itu lebih sulit mudah dibandingkan jujur terhadap orang lain. Betul Bu? Bu Daima berapa hutang puasa? Alhamdulillah 7 saja. Berapa Ibu ganti? Alhamdulillah sudah diganti semuanya. Padahal 4 perlu. Itu. Nanti kita kaji fikihnya. Orang yang lalai membayar itu kayak mana? Orang yang berbuka tanpa sebab itu kayak mana fikihnya? Bayar Bu. Karena tahun besok kalau ibu tak sempat bayar, tadi 4 bayar, 3 lagi tinggal, itu tahun besok sudah menggantinya dengan plus fidyah. Karena ibu lalai. Jadi gimana Zah? Puasa sehari kasih orang makan miskin. Puasa lagi besok sehari kasih lagi dia orang makan miskin. Puasa besok sehari kasih orang makan miskin. Sudah Bu? Bagi ibu-ibu yang melahirkan dan menyusui, tetap saya sarankan ibu mengqadha puasa. Jangan mau hanya diwakilkan dengan fidyah. Karena fikihnya cuman hanya Syafi'i yang membolehkan berfidyah, itu pun karena ada sebab. Catatlah fikihnya Bu, biar nanti ibu menjadi orang-orang yang berilmu. Yang pertama, kalau golongan Hanafi, kalau Hanafi mengatakan kalau ada emak-emak nih menyusui, maka dia tidak wajib membayar fidyah, tapi dia wajib mengqadha puasanya. Itu kata Hanafi. Jadi mengqadha itu lebih tinggi jumhur ulama. Paham Bu? Berarti dia nggak menyarankan fidyah, qadha. Yang kedua, pendapat Maliki dan Syafi'i. Hambali satu lagi. Jika mereka berbuka, ini di fikih sunnah Bu, silakan buka nanti fikih sunnahnya ya. Karena dikhawatirkan anaknya yang masalah. Paham bahasa saya Bu? Kita nyusuin, ibu sehat walafiat, anak ibu mencret. Berarti anak kita masalah nih, adik-adik yang menyusui. Maka kita wajib lakukan dua-dua. Fidyah wajib, qadha juga wajib. Tapi apabila yang bermasalah itu adalah diri kita yang nggak kuat Bu, anak kita nggak ngapa-ngapain, atau dua-duanya masalah berarti siapa Bu? Kita masalah, anak kita juga masalah. Maka ibu ini hanya wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Makanya saya bilang mengqadha itu lebih banyak jumhur berpendapat daripada membayar fidyah. Tapi saya menyarankan ibu-ibu yang menyusui bayar dulu fidyah. Tetap dicatat qadhanya berapa. Paham Bu?
Kayak mana nih ustazah, anak dah 3, saya pas Ramadan terus melahirkannya. 90 lah utangnya tuh udah. Tak dicatat 90. Tapi sudah dibayar fidyah. Bayar lagi Zah puasanya. Bayar lagi puasanya. Wih, banyak tuh 90 Zah. Ansur. Sebelum meninggal dunia insya Allah lunas. Wajib fidyah lagi Zah? Enggak. Karena ibu sudah fidyah di awal. Ansur berapa ibu sanggup setiap tahun? Apalagi di usia ibu yang tidak produktif lagi. Paham usia tidak produktif bu? Tidak beranak ya dong. Jadi kalau adik-adik kita yang masih usia 30 tahun nih, nah itu usia produktif. Lahirkan, baru aja melahirkan, menyusui, habis menyusui besok dah hamil pun lagi bu. Nyusui lagi, habis nyusui hamil lagi anak ketiga, nyusui lagi sampai 6-7. Kapan kami bayar nih Ustazah? Bayarlah ketika Antuna berkelapangan atau ketika usia sudah tidak produktif. Fokuslah membayar utang puasa kita pas melahirkan. Kok susah kali Ustazah? Berat kali sih. Ini yang kita sampaikan yang terbaik. Kalau kita mengambil fikih itu bukan yang termudah, tapi yang terbaik. Tapi minimal kita ikhtiar terus. 90 hutang kita, tapi 70 udah dibayar Ustazah, 20-nya tak sempat bayar. Insya Allah sudah diwakilkan dengan fidyah yang Antuna bayar di awal. Tapi tetap punya jidyah, semangat untuk mengganti. Ya, akhwat ya. Nah, saya juga tetap mengajak Antuna semuanya. Ada puasa haid-haid kita di masa jahiliyah dulu yang tak tergantikan. Banyak kan? Hitunglah tuh udah. Hisaplah dulu, hitung berapa kira-kira. Kayaknya ada 30 nih. Catatlah 30. Lain kan nih? Utang melahirkan dah 90. Astagfirullahaladzim. Utang jahiliyah 20, 30. Nah, tapi yang 30 ini gantinya dengan plus fidyah. Karena kita dah lalai. Kalau yang 90 tidak pakai fidyah. Paham fikirnya bu ya? Tetap semangat ini. Insya Allah lunasi hutang-hutang kita ya. Masa mau dijamu hidangan istimewa, beberapa keutamaan udah kita sebut tadi, menggebu-gebu kita mendengarnya. Utang tak lunas. Malulah sama Allah. Yang kedua, Umahat, apalagi yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Pastikan selesaikan hutang-hutang kita dengan hablum minan nas. Ini dia sering masuk poin ini. Tak Ramadan pun kita tak boleh tak berteguran dengan orang lain. Apalagi Ramadan. Ramadan ini bulan maghfirah. Kita mau fokus ampunan Allah. Begitu banyak dosa-dosa kita hablum minallah nih yang tak terselesaikan akhwat. Jangan sampai pula hablum minan nas ini mengganggu kekusukan kita beribadah di Ramadan nanti. Ada hijabnya jadinya. Tapi saya yakin akhwat-akhwat di Musas ini orang-orang baik semuanya. Tak ada yang tidak bertukuran dengan orang lain. Nggak ada kan akhwat? Ghil aja cuman di dalam hati aja. Rasulullah suruh kita minta maaf. Dalam hatinya benar. Saya bu,